Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan gambar berikut ini. Made bersama ayah dan ibunya menonton berita kecelakaan lalu lintas di televisi. Berdasarkan berita tersebut, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Setiap orang memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Maka jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, akan dapat merugikan orang lain, bahkan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sahabat cerdas, permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin, merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Rusaknya fasilitas umum. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan. Perilaku tidak disiplin. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar membuat gambar cerita dengan menggunakan teknik kering dan teknik basah. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun media basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda pula. Pada gambar dengan menggunakan media kering, biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Berikut ini contoh gambar menggunakan teknik arsir. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Berikut ini
contoh gambar menggunakan teknik blok. Sedangkan menggambar pada media basah dapat digunakan teknik sapuan basah. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Berikut ini contoh gambar menggunakan teknik sapuan basah. Sahabat cerdas, untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah gambar cerita harus didukung dengan latar yang sesuai dengan tema cerita. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 6, subtema 3, dan pembelajaran ke-6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.